Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus di mana seseorang pasca mengkonsumsi jamu untuk pelangsingan, dia merasakan tubuhnya lemas, terus kemudian susah tidur, merasakan tubuhnya lemah, dan kemudian terjadi tremor atau gejala yang dimana tubuhnya bergetar-getar semacam seperti itu. Nah, terus kemudian ada perasaan dimana mulut dan kerongkongan tenggorokannya terasa kering. Nah, apakah ini efek samping dari jamu diet tersebut ya? Dan ini sudah dikonsumsi selama 1 bulan. Nah, ada kasus semacam seperti itu. Nah, yang paling harus diperhatikan itu adalah utama, saya sering kalau untuk yang berupa kapsul semacam seperti ini gitu ya, yang beredar luas di pasaran, kita kan tidak tahu produsennya. Jadi harus dipastikan bahwasanya produk diet obatan tersebut, jamu, kapsul, herbal atau apapun itu sudah mendapatkan lisensi dari BPOM ya. Jadi sudah dilakukan penelitian dan BPOM menyatakan bahwasanya aman untuk dikonsumsi. Kalau tidak ada BPOM-nya jangan sembarangan konsumsi kapsul-kapsul semacam seperti itu gitu, karena bisa jadi berbahaya gitu. Lain kalau misalnya Anda membuat jamu sendiri begitu ya, kalau ada efek samping semacam seperti ini harus segera dihentikan. Artinya herbal memang mayoritas aman ya dikonsumsi, karena herbal sendiri banyak yang notabene merupakan senyawa atau katakanlah bahan-bahan yang memang dalam kehidupan kita sudah sering dikonsumsi ya. Banyak rimpang, misalnya kunyit ya. Kunyit ini kan sudah dari dulu dimanfaatkan, atau misalnya katakanlah teh hijau misalnya. Teh dari dulu sudah menjadi minuman yang aman untuk dikonsumsi. Cuman kalau yang sudah berupa dalam bentuk jamu jadi atau kaplet atau kemasannya sudah berubah bentuk, berubah warna, nah ini harus diperhatikan seperti itu. Ada beberapa kandungan dari herbal yang memang memberikan efek samping semacam seperti ini begitu. Dan juga ada beberapa yang ditarik peredarannya di pasaran dan mungkin mereka tidak mencantumkan BPOM atau BPOM-nya palsu atau memang tidak ada begitu ya, dan ditambahkan dengan di istilah BPOM itu ada BKO, bahan kimia obat. Jadi mereka memasukkan misalnya pencahar yang dengan dosis takaran yang tidak tepat, di luar dari batas ambang aman dan sebagainya. Mungkin memberikan efek pencahar ya, jadi BAB-nya jadi super duper lancar, bahkan cenderung diare begitu. Dan banyak yang produsen yang menyatakan itu justru bagus, itu justru proses detoksifikasi. Nah, itu harus diperhatikan. Detox tidak semacam seperti itu. Detox tidak terus kemudian menjadikan seseorang diare atau misalnya tremor dan sebagainya. Jadi ada beberapa zat-zat kandungan yang sebetulnya tadi BKO bukan dari herbal, atau mungkin ada beberapa herbal yang memang tidak cocok. Misalnya yang banyak sekali dimanfaatkan untuk penurunan berat badan itu ada jati Belanda, ada jati Cina ya. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam bentuk teh, atau ada beberapa yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Ada beberapa orang yang memang tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi kedua jenis tanaman herbal tersebut begitu, karena mungkin ada permasalahan dalam sistem pencernaan mereka gitu. Dan sifatnya dua tanaman ini memang dia bersifat mampu untuk mengeluarkan BAB atau mengeluarkan feses. Jadi memang orang yang memiliki obesitas, berat badan yang berlebih, cenderung BAB-nya tidak lancar. Tapi tidak serta-merta ketika BAB-nya lancar ini langsung turun mungkin berat badannya maksud saya. Mungkin sampah yang selama ini menumpuk di usus besar dikeluarkan gitu ya, ada penurunan mungkin 1-2 kilo gitu ya. Tapi
tentang lemak ini kan bukan hanya berkaitan ketika BAB lancar. Jadi lemak yang ada dalam tubuh itu tidak ikut keluar ketika BAB-nya lancar. Jadi harus dibakar dengan cara mengkonversi atau mengubah lemak ini menjadi sumber energi kembali seperti itu. Jadi untuk konsumsi jamu diet yang mengakibatkan efek samping semacam seperti itu, terlebih lagi kalau memang tidak ada registrasinya dari BPOM ya itu, atau Anda bisa cek ya secara online begitu. Kadang bahkan sekarang bisa cukup di scan saja, nanti keluar produsennya ininya, dan pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau semacam seperti itu boleh, dan itu pun dengan catatan kalau menimbulkan efek samping ya harus sesegera mungkin dihentikan untuk mengkonsumsinya seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Runika dari dietkalori.co.id.